Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thayyibatul Aminah dari Ekonomi Islam kelas A. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Islam Bani Umayyah atau Muawiyah. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu asal-usul Bani Umayyah atau Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan dilahirkan kira-kira pada tahun kelima sebelum kenabian, yaitu pada tahun 606 Masehi. Muawiyah masuk Islam pada usia 23 tahun pada peristiwa Fathul Makkah. Lalu Muawiyah itu adalah sosok pemimpin yang memiliki pribadi yang kuat, amat jujur dan ahli berpolitik. Adapun beberapa syarat antara lain agar Muawiyah tidak menaruh dendam sedikitpun pada masyarakat Irak, menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan mereka. Terus yang pertama itu ada sistem kepemimpinan dan penegakan dinasti. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah penguasa Islam pertama yang menggantikan sistem demokratis republik menjadi sistem monarki atau absolut. Muawiyah pernah menegaskan bahwa dirinya adalah seorang raja Islam yang pertama. Selama pemerintahan Muawiyah berhasil menegakkan kerukunan bangsa Arab. Terus yang kedua itu ada dinasti-dinasti Muawiyah. Yang pertama itu Muawiyah bin Abu Sufyan terjadi pada tahun 40 sampai 60 Hijriah. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri Daulah Umayyah adalah salah seorang di antara para tokoh dan pemimpin Quraisy pada zaman jahiliyah. Ketika ia menjabat sebagai khalifah pertama, ia memindahkan ibu kota dari Madinah ke kota Damaskus dalam wilayah Suriah. Yang kedua itu ada Yazid bin Muawiyah 60 sampai 63 Hijriah. Ketika Muawiyah meninggal dunia, masyarakat luas membayat Zaid sebagai khalifah. Di masa Yazid ini terjadi banyak pemberontakan, yang dimana di situ tuh ketika Yazid naik tahta, sejumlah tokoh Madinah tidak mau menyatakan kepadanya. Ia kemudian mengirimkan surat kepada gubernur Madinah. Kemudian penduduk Madinah juga memberontak terhadap Yazid, maka terjadilah pertempuran. Lalu putranya yang tak berdaya mengikulnya, Muawiyah, lalu wafat. Kemudian ia mengundurkan diri karena sakit dan selanjutnya ia mengurung diri di rumah. Yang ketiga itu Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini sebelumnya tuh diangkat menjadi khalifah, tepatnya Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum pengangkatan Marwan menjadi khalifah terjadi permasalahan, yaitu Bani Kalb. Kemudian orang-orang Bani Kalb sendiri akhirnya terpecah sehingga di antara mereka berpihak kepada Khalid bin Yazid dan terjadilah perselisihan. Lalu berhasil menyelenggarakan konferensi Al-Jabiyah yang membuahkan bayat. Dengan demikian berpindahlah kekuasaan dari keturunan Sufyan kepada keturunan Marwan. Terus yang selanjutnya itu ada Abdul Malik bin Marwan. Dia adalah Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam. Ia tumbuh dengan sangat cepat dan terkenal sebagai pemberani serta suka menolong. Pada masa ini kaum Syiah mengadakan pemberontakan dengan kaum Khawarij yang membangkang. Namun Abdul Malik telah mengembangkan seluruh wilayah taat kepada kekuasaannya. Begitu pula ia telah menumpas segala pembangkangan dan pemberontakan berlangsung selama 21 tahun lebih. Lalu yang selanjutnya itu ada Al-Walid bin Abdul Malik. Ketika Al-Walid bin Marwan itu meninggal dunia pada tahun 86 Hijriah, lalu putranya Al-Walid itu naik tahta sebagai khalifah. Perbaikan-perbaikan dalam negeri terus ia tingkatkan, antara lain ia telah mengumpulkan anak-anak yatim dan diberi makan dan dijamin hidupnya dan disediakan para pendidik untuk mereka. Lalu yang selanjutnya itu ada Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini dilahirkan pada tahun 54 Hijriah. Lalu dia itu berkepribadian yang kuat hingga mudah dipengaruhi penasihat-penasihat di sekitar dirinya. Saatnya untuk memperoleh nama baik itu di Konstantinopel itu gagal. Salah satunya jasa yang dikenang dalam masa pemerintahnya adalah menyelesaikan dan menyiapkan pembangunan Jami'ul Umawi yang terkenal megah dan agung di Damaskus. Terus selanjutnya itu ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini dilahirkan di kota Hulwan, tidak jauh dari Kairo. Lalu pemerintahannya itu sangat pendek, namun ia merupakan suatu masa yang berdiri sendiri. Umar ini dianggap seorang khalifah daripada Khalifah bin Umayyah.
Langkah kebijakan politiknya ditempuh dengan segera ditempuhnya ini dengan tersebar luas dan berdampak bertambahnya orang-orang non-muslim. Terus yang selanjutnya Yazid bin Abdul Malik ini dilantik menjadi khalifah. Lalu pada masa ini itu sangat terjadi pemberontakan, yang dimana contohnya itu kedua meletuskan perang, dan perang ini pada pemerintahan Yazid adanya propaganda bagi keturunan Bani Abbas. Yazid meninggal pada usia 40 tahun dan masa pemerintahnya hanya berlangsung selama 4 tahun lebih. Lalu selanjutnya ada Hisham bin Abdul Muthalib, yaitu dilantik sebagai khalifah pada bulan Rajab. Hisham adalah seorang khalifah sangat menggemari kuda, dan dialah khalifah pertama yang menyelenggarakan pancuan kuda, dan masa pemerintahnya itu cukup lama, yaitu sekitar 19 tahun lebih beberapa bulan. Lalu selanjutnya ada Al-Walid bin Yazid bin Abdul Muthalib, yaitu terjadi pada Rabiul Akhir bertepatan dengan kematian Hisham Walid. Meskipun demikian, kebijakan yang paling utama yang dilakukan Walid adalah melipat gandakan jumlah bantuan sosial bagi pemeliharaan orang-orang buta dan orang-orang lanjut usia yang tidak mempunyai keluarga yang merawatnya. Lalu selanjutnya ada Yazid bin Walid. Pemerintahnya tidak dapat mendukung rakyat karena perbuatannya yang mengurangi anggaran belanja negara, serta masa pemerintahnya banyak terjadi pemberontakan. Ia wafat dalam usia 6 tahun, kemudian memberikan wasiat untuk menjadi khalifah sesudahnya. Lalu yang selanjutnya itu ada Ibrahim bin Walid. Masa pemerintahannya tidak stabil. Seperti Yazid bin Walid, Marwan memimpin pasukan yang besar menuju Syam untuk menuntut bela kematian Walid bin Yazid. Yang lalu selanjutnya itu ada Marwan bin Muhammad. Beliau adalah seorang ahli negara yang bijaksana. Dia mati terbunuh oleh Sahih bin Ali. Dengan terbunuhnya Marwan, runtuhlah Daulah Umayyah. Terus di sini ada jurisprudensi dan tata hukum ajaran Islam pada masa Bani Umayyah. Sini ini ada dibuat lembaga penegakan hukum, yaitu Al-Qadi, yang dipimpin oleh seorang yang disebut Al-Qadi, bertugas membuat fatwa hukum yang diambil dari Al-Quran, hadis. Terus yang kedua itu Hizbah, kekuatan hakim yang dibagi antara dirinya dengan Al-Muttasib dan hakim. Dengan demikian, tugas seorang hakim adalah menangani perselisihan yang berhubungan dengan urusan agama pada umumnya. Terus yang ketiga itu ada kekuasaan peradilan yang paling tinggi, yaitu kekuasaan Al-Hakim Al-Mazalim. Terus yang kedua faktor kemunduran dinasti Muawiyah. Sistem pergantian khalifah menurut garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekan aspek senioritas. Adalah latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dipisahkan dari konflik politik yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Terus ada lemahnya pemerintahan Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana. Lalu yang selanjutnya itu penyebab tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai peradaban Islam Bani Umayyah atau Muawiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurangnya dari saya dan lebihnya hanya milik Allah pribadi. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.